Tips berinvestasi saham. Pada video sebelumnya, Anda telah mengetahui cara membuka rekening saham dari bab sebelumnya. Pada bab ini akan disebutkan tips bagaimana seharusnya Anda membeli saham, dimulai dari mengenali diri Anda, baru mengenali apa yang menggerakkan harga saham. Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini antara lain, bagaimana mengenali kapasitas diri Anda, apa bedanya investasi dan trading saham, bagaimana mengenali saham yang dibeli dan yang terakhir, jadilah investor bukan spekulator atau pejudi. Kenali kapasitas diri Anda. Sebelum memulai investasi, Anda perlu mengenali diri Anda sebagai investor saham. Ada beberapa hal yang bisa Anda perhatikan pada diri Anda, antara lain, kenali tujuan membeli saham. Berinvestasi sangat dikenal memiliki return yang besar, namun juga diiringi dengan risiko yang besar. Akan sangat berguna bila Anda mengenali tujuan Anda terjun di dunia investasi saham. Ada beberapa alasan seseorang mau merisikokan uangnya pada investasi saham, yaitu antara lain yang pertama, ingin cepat kaya. Saham menjanjikan return yang besar, namun adalah keliru bila Anda hanya ingin menguntungkan saja. Motivasi ini bisa membuat Anda berjudi saham, bukan berinvestasi saham. Dan yang kedua, ingin uang tambahan. Jadi, tujuan ini lebih fleksibel daripada sebelumnya. Tujuan ini bisa Anda capai dengan investasi saham. Yang ketiga, ingin terlihat intelek dan hebat. Investasi saham memang terdengar keren, namun hindarilah bermain saham karena mengikuti tren atau hanya ikut-ikutan teman tanpa mempelajari apa itu saham. Dan yang keempat, ingin menghasilkan flow dari saham. Ada yang mencoba berinvestasi saham dengan tujuan ingin fokus di saham. Untuk tujuan ini, Anda memerlukan pengalaman yang cukup di dunia investasi saham. Dan yang terakhir, ingin berinvestasi untuk masa depan. Berinvestasi saham memang menjanjikan return besar, terutama bila kita menyimpan saham yang bagus dalam waktu lama. Milikilah motivasi seperti ini untuk Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Selanjutnya, ketahui kekuatan keuangan Anda. Berinvestasi saham penuh dengan ketidakpastian. Anda pun perlu mengukur kekuatan keuangan Anda. Ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan, antara lain, apakah Anda memiliki penghasilan tetap? Apakah Anda sanggup mencadangkan uang setiap bulan? Apakah Anda bisa berkomitmen untuk investasi setiap bulan? Apakah Anda menggunakan utang untuk membeli saham? Apakah Anda menggunakan dana darurat untuk membeli saham? Idealnya untuk membeli saham, kita harus menggunakan uang dingin, yaitu uang yang benar-benar sisa arus kas kita, sehingga uang tersebut benar-benar tidak kita pergunakan untuk kepentingan atau hal-hal yang sifatnya penting. Bila Anda berinvestasi menggunakan uang panas, misalnya dana darurat atau uang hutang yang harus dibayar beserta bunganya saat jatuh tempo, bisa saja Anda akan dipaksa menjual saham pada harga yang rendah karena ada kebutuhan mendesak yang harus segera terpenuhi. Selanjutnya, kenali temperamen kepribadian dalam diri Anda. Mengapa Anda perlu mengetahui hal itu? Karena ada dua masalah psikologis yang mendasar biasa ditemui oleh investor saham, yaitu keserakahan dan ketakutan. Dua masalah ini bila Anda tidak kendalikan, maka uang Anda dapat habis seketika. Bagaimana cara mengetahui temperamen? Misalkan, apakah Anda mudah tersulut emosi, atau Anda tipe orang yang keras kepala, atau Anda tidak bisa menahan diri dalam mempertaruhkan uang Anda, atau Anda mudah panik, atau apakah Anda cukup objektif dalam menilai sesuatu?
Jadi, berinvestasi saham dalam jangka panjang diperlukan pengendalian diri untuk dapat menghadapi gejolak pasar saham yang tidak menentu. Jika Anda bukan orang yang bisa menahan diri, sebaiknya Anda pikir kembali niat Anda untuk berinvestasi saham. Terakhir, Anda perlu mengenali kekuatan diri Anda, termasuk jenis investor apakah Anda. Ada berbagai tipe investor berdasarkan cara pandang yang dipegangnya dalam membeli saham, antara lain friend investor, yaitu investor yang bergantung pada nasihat teman dalam keputusan investasinya. Yang kedua, scattergood investor, yaitu investor yang membeli atau menjual saham berdasarkan rumor yang beredar. Dan yang ketiga, economist investor, yaitu investor yang membeli atau menjual saham berdasarkan peramalan kondisi ekonomi. Dan yang keempat, technical investor, yaitu investor yang membeli atau menjual saham berdasarkan analisis pergerakan harga saham. Analisis ini juga disebut analisis teknikal. Yang kelima, growth investor, yaitu investor yang membeli saham-saham yang memiliki prospek pertumbuhan laba yang bagus. Investor ini hanya membeli saham yang perusahaannya cenderung konsisten mencatat pertumbuhan labanya. Yang terakhir, value investor, yaitu investor yang membeli saham berdasarkan perhitungan nilai wajar sebuah saham. Bila harga saham jauh lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya, maka seseorang value investor akan membeli saham tersebut. Selain dari jenis-jenis investor tersebut, ada juga pembagian jenis investor berdasarkan jangka waktu investasinya. Misalkan yang pertama ini investor jangka panjang atau savers, yaitu investor yang membeli dan menyimpan sahamnya untuk jangka waktu yang panjang. Tujuannya untuk memiliki portofolio investasi yang bisa memberikan hasil investasi yang terbaik untuk masa yang akan datang. Dan yang kedua itu ada investor jangka pendek, yaitu tipe investor yang membeli dan menyimpan saham dengan jangka waktu yang lebih singkat. Seringkali juga disebut swing trader, atau investor ini dapat menikmati naik turunnya dari harga sahamnya. Dan yang ketiga itu daily trader, yaitu tipe investor yang bertransaksi dalam hitungan menit atau jam dalam sehari perdagangan bursa tersebut. Perbedaan investasi versus trading. Setelah mengenali diri Anda sendiri, barulah Anda bisa memilih untuk menjadi investor saham atau trader saham. Tidak semua orang cocok untuk menjadi investor saham, dan juga tidak semua orang juga cocok untuk menjadi trader saham. Apa sih bedanya itu? Pokok perbedaannya terletak pada jangka waktunya. Berinvestasi saham memiliki jangka waktu yang panjang, sedangkan trading saham adalah transaksi jangka pendek. Hal ini membentuk perbedaan pada strategi serta prinsip serta tindakannya. Berinvestasi artinya mengumpulkan suatu bentuk aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Pada pasar saham, investasi itu biasa diartikan sebagai kegiatan membeli saham dan menyimpannya untuk dijual kembali nantinya. Biasanya untuk berinvestasi ini investor
atau orang yang melakukan investasi itu tidak terlalu peduli dengan gejolak harga. Jika perusahaannya bagus, maka harganya pasti akan naik. Itu prinsipnya. Jika investor hanya akan melepas sahamnya ketika tujuan investasinya itu telah terpenuhi. Misalkan tujuannya itu mereka menyimpan sahamnya untuk mendapatkan keuntungan 1 tahun ataupun 2 tahun. Atau biasanya mereka akan melepas saham tersebut ketika kualitas emiten mulai memburuk. Analoginya seperti kita investasi pada tanah. Seseorang investor yang ingin menanam uangnya pada pembelian tanah akan memilih tanah yang berkualitas dari sisi ekonomi dengan memperhatikan penjualan tanah, sertifikat, lokasi hingga lingkungan sekitar. Kemudian investor akan membeli tanah tersebut dan menyimpannya hingga dia pensiun. Sedangkan trading saham adalah sebuah aktivitas transaksi saham jangka pendek. Orang yang melakukan aktivitas ini biasanya disebut sebagai trader. Apakah trader sama dengan investasi? Tentunya tidak sama. Jika berinvestasi itu memakan waktu yang sangat lama, trader bisa melakukannya dengan hitungan hari, jam, menit, bahkan bisa per detiknya. Misalkan itu seperti trading pada tanah. Seorang trader akan membeli tanah ketika mereka tahu harga tanah di daerah tersebut itu akan naik. Kemudian mereka membeli tanah tanpa memperhatikan kualitas tanah. Mereka menjualnya kembali ketika ada pembeli yang menawarkan dengan harga yang cocok, yang tentunya lebih tinggi dari harga belinya. Selanjutnya, kenali saham yang Anda beli. Jadi, setelah Anda bisa memutuskan untuk menjadi seorang investor atau menjadi seorang trader, langkah berikutnya adalah mengenali saham itu sendiri. Investasi saham memang memiliki resiko yang sangat tinggi jika Anda tidak mengenali saham dengan baik. Anda perlu mengetahui faktor penentu naik turunnya harga saham tersebut. Naik turunnya harga saham mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan di mata masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, kondisi makro dunia usaha. Jadi, harga saham itu juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dari pemerintah, seperti kebijakan suku bunga. Jika suku bunga itu tinggi, jadi investor lebih suka menanamkan uangnya itu di bank. Sebaliknya, jika suku bunga itu rendah, saham menjadi pilihan investor dan perusahaan juga lebih giat berbisnis. Di sini, pertumbuhan ekonomi juga menentukan harga saham. Jika ekonominya lesu, maka kinerja perusahaan ikut memburuk dan membuat harga saham turun. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, kondisi sektor dan industri. Jadi kondisi industri suatu perusahaan itu berada juga mempengaruhi harga saham. Industri yang bertumbuh pesat akan melambungkan harga saham perusahaan di sektor industri tersebut. Contohnya, sektor pertambangan. Pada tahun kemarin harga komoditas itu meroket tajam, harga-harga saham tambang, batu bara, dan minyak pun ikut naik tajam karena pendapatan melambung dan laba yang dihasilkan juga besar. Namun ketika kemarin awal-awal pandemi itu harga minyak dunia juga turun hingga titik terendah. Harga saham pertambangan pun mengalami pelesuan hingga banyak yang turun drastis. Yang ketiga, kondisi fundamental perusahaan. Jadi, perusahaan pasti mempengaruhi kondisi fundamental dari suatu perusahaan, mempengaruhi pergerakan harga saham. Jadi, apakah perusahaan memiliki manajemen yang solid dan profesional,
seperti apa kondisi keuangan perusahaan, apakah manajemen dikelola oleh orang yang jujur. Hal-hal yang seperti itu pasti sangat mempengaruhi kondisi dari harga pergerakan saham suatu perusahaan. Karena hal tersebut sangatlah vital untuk menentukan bagus tidaknya dari fundamental suatu perusahaan tersebut. Perusahaan yang fundamentalnya itu kokoh biasanya memiliki harga saham yang bagus dan cenderung karena investor cenderung tertarik pada perusahaan tersebut. Yang keempat, rumor yang beredar. Jadi rumor yang beredar juga sangat mempengaruhi pergerakan harga saham walaupun hanya sekedar isu. Biasanya rumor perusahaan kecil yang akan diakuisisi itu dapat menaikkan harga saham perusahaan kecil yang bersangkutan. Selanjutnya, aksi korporasi perusahaan. Jadi, aksi korporasi itu juga dapat berdampak langsung pada kinerja perusahaan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Aksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu antara lain rapat umum pemegang saham. Jadi untuk membahas kinerja perusahaan ke depannya, investor itu dapat menghadiri RUPS atau rapat umum pemegang saham dengan mengajukan KTUR kepada broker dan membawa kartu itu ke RUPS. Yang kedua, right issue, yaitu aksi menambah lembar saham baru untuk dijual kepada investor. Bila investor tidak ingin kepemilikannya itu berkurang, maka investor bisa membeli saham baru di harga yang ditetapkan. Dan yang ketiga, waran, yaitu hak yang diberikan pada investor untuk membeli saham pada harga yang ditentukan oleh penerbitnya. Yang keempat ada stock split, yaitu aksi pemecahan harga saham dengan menambahkan jumlah lembar saham yang beredar. Dan yang kelima, reverse stock split, yaitu kembalikan dari stock split tadi. Ini merupakan aksi mengurangi lembar saham yang beredar untuk memperbesar harga saham yang beredar. Dan yang keenam ada dividen, yaitu aksi pembagian hasil keuntungan kepada investor. Dividen ini dapat berupa uang tunai dan juga dapat berupa saham sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kapan perusahaan membagikan dividen ini tergantung dari kebijakan perusahaannya. Bisa 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Dan yang ketujuh ada buyback, yaitu aksi pembelian kembali saham yang beredar oleh perusahaan untuk mengurangi kepemilikan publik atas saham tersebut. Selanjutnya, aksi penipuan harga. Aksi penipuan harga saham dapat dilakukan melalui perdagangan antara teman sendiri, dikenal sebagai aksi menggoreng saham. Biasanya aksi ini dilakukan oleh pemain besar yang memiliki kepentingan untuk mengambil keuntungan dengan mempermainkan harga saham yang bersangkutan. Jadi di sini ada istilah berinvestasilah, bukan berspekulasi. Spekulasi memiliki arti yaitu melakukan transaksi secara untung-untungan tanpa dasar analisis yang kuat. Karena itu, berspekulasi juga dapat dikatakan sebagai berjudi. Berbeda dengan investasi, ketika Anda melakukan sebuah transaksi, maka semuanya sudah dilakukan berdasarkan kalkulasi yang matang serta analisis yang terkontrol, sehingga meminimalisir risiko yang ada. Anda bisa memilih untuk menjadi investor saham atau menjadi trader saham, namun janganlah menjadi pejudi saham.
Spekulasi ini biasanya dikait-kaitkan dengan berjudi, karena biasanya dengan berspekulasi kita tidak tahu apakah kita akan benar-benar untung atau hanya sekedar mengira-ngira bahwa kita akan untung. Berbeda dengan investasi, kita benar-benar melakukannya secara matang dan ada analisis-analisis yang terkontrol sehingga resiko yang didapatkan itu minim ada. Adapun resikonya pasti kita cepat memiliki keputusan untuk menjual atau tetap menyimpan saham tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami mengenai tips berinvestasi saham untuk pemula. Video kali ini menjadi video terakhir dalam program kerja kami mengenai pengenalan saham, investasi saham, khususnya untuk masyarakat Desa Sukorejo. Semoga semua materi yang kami berikan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sukorejo. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar.